Hai, perkenalkan nama saya Bella Arsminasima Tupang NIM 1733041. Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut, yaitu salah satu penyakit yang tidak menular di mana adanya perubahan patologis dan kelainan dalam dinding arteri koroner sehingga menyebabkan terjadinya iskemi miokard dan uap atau unstained angina pectoris serta infak miokard akut atau juga disebut dengan IMA. Adapun faktor risiko yang terjadi pada sindrom koroner akut, yang pertama usia. Mayoritas usia penderita SKA berusia lebih dari 45 tahun. Menurut teori, seseorang yang berisiko menderita sindrom koroner akut pada laki-laki berusia 45 tahun, sedangkan pada perempuan kurang lebih usia 55 tahun. Semakin bertambah usia, maka semakin pembuluh darah seseorang akan mengalami perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan yang dapat mempengaruhi fungsi jantung. Yang kedua, jenis kelamin. Mayoritas yang mengalami SKA yaitu pada laki-laki sebanyak 38 orang. Yang ketiga, keturunan. Ada beberapa keturunan yang menyebabkan terjadinya SKA, seperti pada penelitian ini, karena diduga terjadi menurunnya tingkat pengetahuan responden tentang penyakit SKA dan kurangnya pengetahuan pada pasien tentang riwayat pada keluarganya yang lain. Hal itu pun menjadi faktor yang dimiliki responden seperti gaya hidup yang mereka sering lakukan. Yang keempat, merokok. Perilaku merokok dapat menyebabkan sindrom koroner akut, tergantung dari lama merokok dan banyaknya yang dihisap seseorang. Kandungan yang ada di dalam merokok seperti tembakau menyebabkan terjadinya penumpukan pada darah yang mengganggu proses pengangkutan oksigen yang diperlukan tubuh, dan kebutuhan jantung akan meningkat akibat terjadinya pembentukan plak oleh zat tersebut. Yang kelima, hipertensi. Pasien yang mengalami penyakit hipertensi memiliki kejadian 7,5 kali lebih besar akibatnya pada yang tidak hipertensi. Setiap kenaikan 10 mm high-rasa tekanan darah maka sistolik dan 5 mm high-rasa tekanan darah diastolik, maka terjadi peningkatan risiko SKA. Yang keenam, penyakit. Hipertensi bisa menyebabkan banyaknya penderita SKA karena masyarakat sekarang memiliki pola makan yang tidak sehat dan sering kali membeli makanan yang siap saji. Kurangnya aktivitas fisik yang tidak dilakukan pasien dalam keseharian dan perilaku seperti merokok serta pasien menjadi stres. Perilaku ini dapat mempercepat terjadinya aterosklerosis. Yang ketujuh, dislipidemia. Dislipidemia menyebabkan faktor terjadinya sindrom koroner akut karena masyarakat kurang berhati-hati makan makanan yang seimbang serta lebih makan makanan seperti junk food. Yang ke-8, obesitas. Indeks massa tubuh yaitu sebagai alat ukur antrometri terhadap tingginya deposit lemak di dalam tubuh orang dewasa yang sering terjadi pada pasien SKA. Massa tubuh terdiri dari berat lemak fat mass dan berat lemak bebas atau fat free mass, yaitu terdiri dari tulang, otot, dan cairan. Adapun etiologi yang terjadi pada SKA yaitu terletak pada penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Penyempitan ini diakibatkan seperti pertama, penumpukan lemak pada pembuluh darah akibat dari konsumsi kolesterol yang tinggi. Yang kedua, penyumbatan trombosit akibat pembekuan sel darah atau trombus. Yang ketiga, vasokontraksi atau juga disebut dengan penyempitan pada pembuluh darah yang bisa mengakibatkan kejang-kejang yang terus-menerus. Yang keempat, infeksi pembuluh darah. Sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari SKA. Yang pertama, kelas 1. Serangan baru atau juga kurang dari 2 bulan progresif berat nyeri terjadi pada pasien yang melakukan istirahat yang aktivitas yang ringan, terjadi kurang lebih dari 2 kali sehari. Yang kedua, kelas 2, subakut, yaitu sakit pada bagian dada antara 48 jam hingga dengan 1 bulan pada waktu istirahat. Yang ketiga, kelas 3, akut adalah kurang dari 48 jam. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi, yaitu pembentukan trombus pada aliran darah koroner dapat menyebabkan turun secara tiba-tiba. Hal ini disebut fase disrupsi plak. Pada saat plak mengalami ruptur, terjadilah faktor jaringan yang dapat dikeluarkan dan bersamaan pada faktor 7A kompleks yang dapat mengaktifkan faktor X. Jadi faktor A, platelet, aktivitas, dan agregasi dapat menyebabkan terjadinya pembekuan trombus arteri koroner. Di sini saya akan menjelaskan manifestasi
klinisnya atau tanda gejalanya, yaitu gejala pada sindrom koroner akut SKA atau IMA, yaitu terjadi keluhan nyeri di bagian tengah dada seperti rasa ditekan, seperti diremas-remas hingga menjalar ke leher, lalu merambat ke lengan kiri dan kanan, sehingga keluhan nyeri seperti ini dapat merambat kedua rahang gigi kanan dan kiri, jalar ke bahu serta punggung. Lebih spesifik seperti ada yang disertai kembang lalu ulu hati seperti masuk ke agina atau ma. Pemeriksaan diagnostiknya yang pertama sakit dada, perubahan EKG. Yang ketiga meningkatkannya enzim pada bagian jantung, nilai batas normal, terutama CK-MB atau trombonin C atau satu di mana trombonin lebih spesifik untuk nekrosis miokard. Penampelaksanaannya, tahapan pelaksanaan pasien SKA yang pertama oksigen menurunkan oksigenisasi dapat menurunkan oksigen pada miokard serta menurunkan berat ST evaluasi. Hal ini dilakukan berikan sampai kondisi pasien stabil dengan level oksigen 2-3 liter dengan asalkan 0. Yang kedua, nitroglycerin atau NGT digunakan pada pasien yang tidak mengalami hipotensi mula-mula secara sublingual. Yang ketiga, morfin diberikan untuk mengurangi kecemasan dan gelisah. Yang keempat, aspirin diberikan pada pasien sindrom koroner akut atau juga dengan infak miokard akut jika pasien tidak mengalami kontraindikasi ulkus, daster, asma bronkial. Efeknya ialah menghambat siklus oksigenisasi. Kurang dari satu adalah platel yang mencegah pembentukan pada trombosan A2. Yang kelima, antititrombolitik, clopidogrel, ticlopidin, defatinopiridin dapat mengakibatkan agregasi platelet sehingga dapat membuat perdarahan semakin lama dan juga menurun viskositas darah dengan menghambat aksi ADP di respon platelet sehingga menurun terjadinya iskemi. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan sindrom akut meliputi yang pertama heparin, yaitu obat yang ini sudah mulai ditinggalkan karena ada sediaan baru yang lebih baik tanpa efek samping trombositopenia. Yang kedua, low melucard hepar Wix heparin atau LMWH diberikan pada APTS atau NSTEMI dengan sindrom tinggi. LMWH mempunyai kelebihan dibanding dengan heparin, yaitu mempunyai waktu paruh lebih lama, bioavailabilitas tinggi. Yang ketiga, warfarin antikoagulan peroral dapat diberikan dengan pemikiran bahwa pengobatan jangka panjang dapat memperoleh efek antikoagulan secara dini. Yang keempat, inhibitor glycoprotein 2B atau 3A. Obat ini perlu diberikan pada SNTEMI SKA dengan risiko tinggi, terutama hubungannya dengan intervensi koroner perkutan. Adapun terapi sindrom koroner akut yang pertama, strategi invasi segera atau kurang 2 jam urgen kelas 1C. Yang kedua, strategi invasif awal atau early dalam 24 jam kelas 1 sampai 4. Strategi invasi awal early dalam 72 jam kelas 1A. Yang keempat, strategi konservatif dilakukan angiografi atau angiografi elektrik kelas 3A. Demikianlah video saya tentang sindrom koroner akut. Terima kasih.